Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajah Tuti Kurniati MPD, dan yang saya hormati pula teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Febiana Fatimah, NIM 11820600033. Yang kedua ada Nofirman Puri dengan NIM 11820600082. Yang terakhir ada Yuanizar Dinda dengan NIM 1182060060108. Oke, kami akan membahas tentang kebijakan atau program pemerintahan mengenai AMDAL. Adapun pemateri yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada pokok bahasan. Yang pertama itu kita akan membahas peraturan pemerintah pusat, undang-undang dan perpres. Yang kedua akan membahas program pemerintah AMDAL. Yang ketiga pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2021. Yang pertama peraturan pemerintah pusat, undang-undang dan perpres. Nah, dalam PP 2021 terdapat beberapa perubahan terkait dengan AMDAL. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL seringkali dikaitkan dengan praktik perizinan berusaha yang mengancam keberlanjutan lingkungan pasca disahkannya peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan ini kemudian memiliki beberapa perubahan ketentuan terkait AMDAL, utamanya terkait hubungan AMDAL, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Yang selanjutnya diantaranya AMDAL dan dokumen UKL atau UPL yang harus dimiliki jika ingin mendapatkan persetujuan lingkungan. Adapun setelah persetujuan lingkungan diperoleh akan menjadi prasyarat mendapatkan izin berusaha dan kegiatan. Persetujuan lingkungan juga tidak berlaku jika izin usaha telah berakhir. Selanjutnya, sementara PP juga mengatur tentang tambahan usaha yang mendapat pengecualian AMDAL. Terdapat dua jenis, yakni usaha di kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan dan dokumen kajian lingkungan hidup strategi atau KLS. Yang selanjutnya, adapun bagi penegak hukum lingkungan AMDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL memberikan beberapa manfaat praktis sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi AMDAL, RKL, dan RPL atau UKL dan UPL menjadi alat bukti tentang apakah pemilik serta pengurus kegiatan. Yang kedua, dokumentasi AMDAL, RKL, dan RPL atau UKL dan UPL juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan karena faktor kelalaian. Yang selanjutnya, dokumentasi AMDAL, RKL, dan RPL atau UKL dan UPL juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan terjadi karena faktor kesenjangan. Nah, dalam UU nomor 32 tahun 2009, izin lingkungan memiliki fungsi strategis, yaitu yang pertama, bungkus atau yuridis, yang kedua, instrumen pencegah pencemaran, yang ketiga, gate point, dan dalam menjamin pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan, yang keempat, mengintegrasikan dan mengimplikasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup. Nah, adapun perubahan mengenai AMDAL dalam UU Cipta Kerja yaitu dihapuskannya seluruh ketentuan mengenai Komisi Penilai AMDAL pada UU PPLH dan menetapkan lembaga uji kelayakan pemerintah pusat menggantikan peran KPA. Penghapusan KPA menghilangkan kesempatan masyarakat dari semua kategori untuk mendapatkan berpartisipasi dan turut dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya program pemerintah mengenai AMDAL. Yang pertama, AMDAL berbagian integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Yang kedua, AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaannya. Yang ketiga, AMDAL berfokus pada analisis potensi masalah, potensi konflik, kendala SDA, pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek. Yang keempat, dengan AMDAL pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan. Terus ada kebijakan AMDAL.
Yang pertama, pemberian kewenangan pelaksanaan AMDAL yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Yang kedua, kewajiban pelibatan masyarakat dalam AMDAL. Terus yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dokumen AMDAL. Yang pertama, dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup. Yang kedua, dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, ada dokumen rencana pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya, dokumen rencana pemantauan lingkungan. Yang selanjutnya dokumen ringkasan eksekutif. Terus ada jenis-jenis AMDAL. Yang pertama ada AMDAL proyek, AMDAL terpadu, AMDAL kawasan, dan AMDAL. Hai, saya Yuanizar Dinda akan menyambung pembahasan mengenai program pemerintah terhadap AMDAL. Nah, lebih tepatnya sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai penegakan hukum dalam pelaksanaan AMDAL. Penegakan hukum administratif pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009, yakni melalui cara preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa macam sanksi administratif yang biasa diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku diantaranya seperti paksaan dari pemerintah, teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, hingga berujung pada pencabutan izin lingkungan. Program-program dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam tercantum dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005. Program tersebut diantaranya yang pertama dalam program pemanfaatan sumber daya hutan, lalu juga ada program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Nah, program ini mencakup 8 hal ya, dari mulai restrukturisasi peraturan tentang pemberian hak pengelolaan sumber daya alam, lalu juga dalam penguatan organisasi masyarakat, pengembangan dan penyebar luasan pengetahuan, pengembangan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan, pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat, kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain, rehabilitasi ekosistem, serta meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antar negara dalam mengatasi dan menjaga perdagangan hasil alam. Nah, selanjutnya disambung lagi program yang ketiga, ada program pembangunan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, program ini mencakup 5 sorotan nih. Yang pertama ada dari pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, lalu juga ada pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam, lalu juga ada orientasi kerjasama dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumber daya alam tentunya, ada kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain, serta meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama. Saat ini kita akan masuk pada program yang terakhir, yakni program pencegahan dari pencemaran lingkungan hidup. Nah, teman-teman, program ini mencakup peningkatan peran sektor informal, khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah. Melanjutkan pembahasan mengenai AMDAL, khususnya pada bagian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2021. Nah, jadi teman-teman dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021 ini itu sangat memperhatikan bagaimana arah dari pembangunan lingkungan hidup dan juga kehutanan di mana dapat mendukung dari pembangunan nasional tahun 2021. Target pembangunan tersebut sangat beragam sekali jenisnya. Di antaranya seperti dari indeks kualitas lingkungan hidup, lalu juga ada dari penurunan emisi, rehabilitasi hutan dan lahan, serta ada juga dari pemulihan ekosistem, dan ada juga mengenai pelepasan kawasan hutan untuk ibu kota serta target pembangunan yang lainnya. KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan dalam rencana kerja tahun 2021 ini telah berupaya untuk dapat melakukan penguatan terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas nasional yang berkaitan dengan KLHK terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang kedua dalam peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta yang terakhir dalam pembangunan rendah karbon. Baik teman-teman, setelah tadi menyimak mengenai peraturan-peraturan pemerintah atau undang-undang yang menjelaskan tentang AMDAL, sekarang kita lanjutkan pada program pemerintah mengenai AMDAL. Nah, sebelum itu tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip-prinsip AMDAL. Nah, prinsip AMDAL itu ada 4. Yang pertama, AMDAL merupakan bagian integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Yang kedua, AMDAL itu bertujuan untuk menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan
agar dampak dapat diperkirakan sejak awal memulai perencanaan sebuah proyek. Yang ketiga, AMDAL itu berfokus pada analisis. Apa saja yang dianalisis? Pertama, ada potensi masalahnya. Kedua, ada potensi konflik. Terus juga kendala sumber daya alam, termasuk yang terakhir yaitu pengaruh kegiatan pada lingkungan sekitar dari proyek yang dilaksanakan. Nah, prinsip yang keempat yaitu dengan adanya AMDAL, pemrakarsa atau yang mempunyai proyek, baik itu pemerintah ataupun swasta, dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya terhadap lingkungan sekitar proyek tersebut. Itu adalah prinsip-prinsip AMDAL yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan, baik swasta atau swasta nasional yang akan membuat sebuah proyek. Nah, selanjutnya ada kebijakan-kebijakan AMDAL. Yang pertama, pemberian kewenangan pelaksanaan AMDAL yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Nah, AMDAL itu lebih diutamakan izin atau segala sesuatunya pada pemerintah daerah. Yang kedua, kewajiban pelibatan masyarakat dalam AMDAL. Nah, dalam hal ini, dalam analisis AMDAL itu sendiri, tentunya masyarakat sekitar atau masyarakat yang ada di lingkungan proyek tersebut harus diikutsertakan dalam penyusunan atau perencanaan dari AMDAL itu sendiri. Yang ketiga, penerapan valuasi ekonomi dalam AMDAL. Yang keempat, peningkatan kualitas penyusunan AMDAL. Yang kelima, ada peningkatan kualitas penilaian AMDAL. Yang keenam, persyaratan RKL, RPL dalam ketentuan izin. Yang ketujuh, ada kebijakan pelaksanaan UKL, UPL. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah penetapan baku mutu limbah tertentu. Nah, selanjutnya juga ada bentuk-bentuk dokumen AMDAL. Nah, karena memang betul ya, perizinannya juga memang agak rumit, jadi banyak juga bentuk-bentuk dari dokumen AMDAL itu sendiri. Yang pertama, ada dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau biasa disingkat KA-ANDAL. Yang kedua, ada dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Ini kalau tadi kerangka acuannya, nah selanjutnya adalah dokumen dari AMDAL itu sendiri. Nah, lalu ada dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. Ini adalah rencana pengelolaannya. Nah, dilanjutkan pada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Dan yang terakhir adalah dokumen ringkasan eksekutif. Nah, dalam AMDAL tadi ada minimal 4 dokumen, yaitu KA-ANDAL, ANDAL, terus RKL dan RPL. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis AMDAL. Pertama ada AMDAL proyek. Ini biasanya yang mempunyai usaha-usaha tertentu, misalnya tambang atau lain hal sebagainya. Ini adalah jenis AMDAL-nya. Terus ada AMDAL terpadu atau multi sektoral. Ada juga AMDAL kawasan. Ini misalnya seperti pembuatan kawasan ekonomi yang dikhususkan pada suatu kota saja gitu, atau suatu pulau saja. Nah, itu jenis AMDAL-nya itu adalah AMDAL kawasan. Nah, yang terakhir ada AMDAL regional. Nah, ini kajiannya jika sebuah proyek itu berbasisnya antar negara begitu. Jadi tidak hanya pada suatu lingkup kecil saja, melainkan ada di berbagai negara. Begitu untuk jenis-jenis AMDAL, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.